Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, selamat datang di channel Kemalen kelas Matematika Online. Kemarin kita sudah belajar tentang penggunaan teorema Pitagoras pada segitiga siku-siku bersudut 45, 45, 90. Nah, sekarang kita akan mempelajari penggunaan teorema Pitagoras pada segitiga siku-siku bersudut istimewa 30, 60, dan 90. Nah, sudut istimewa 30, 60, dan 90 ini diperoleh dari pemotongan suatu segitiga sama sisi. Seperti ini misalnya. Oke, saya punya sebuah segitiga sama sisi seperti ini. Ini adalah A, kemudian ini B, dan ini C. Namanya segitiga sama sisi, pasti sisinya sama panjang, ya kan? Misalnya di sini adalah 2K. Maka yang AB ini juga sama 2K. Kemudian yang BC ini juga sama pasti 2K. Nah, dalam suatu segitiga, ini kan jumlah besar ketiga sudutnya ini adalah 180 derajat. Jadi sudut A ini ditambah sudut B ditambah sudut C ini adalah 180 derajat. Nah, karena di sini sama sisi, maka tinggal kita bagi 3 saja. Ya, 180 dibagi 3 berarti di sini adalah 60 derajat. Ini juga 60 derajat dan ini 60 derajat. Nah, suatu segitiga siku-siku bersudut istimewa ini bisa kita peroleh dari pemotongan garis bagi yang ini, oke, garis bagi dari suatu segitiga sama sisi, sehingga diperoleh misalnya di sini adalah titik D ya. Nah, ini titik D. Nah, CD ini adalah garis bagi. Dia membagi sebuah segitiga sama sisi menjadi dua buah segitiga siku-siku, yaitu segitiga ACD dan segitiga BCD. Nah, misalnya kita pisahkan ya segitiga BCD. Misalnya seperti ini. Oke, ini adalah B, kemudian ini C dan ini D. Oke, sudut B dia 60 derajat karena tidak berubah ya, tidak terpotong, dia 60 derajat. Kemudian sudut C tadinya 60 derajat karena kita potong sama, berarti ke sebelah kanan ini adalah 30 derajat. Sedangkan untuk sudut B, ini dia karena sudutnya siku-siku, berarti dia adalah 90 derajat. Maka terbentuklah suatu segitiga siku-siku bersudut istimewa yaitu 30, 60, dan 90 derajat. Nah, kalau misalnya tadi di sini adalah 2K, maka untuk AD ini adalah K, dan untuk DB ini adalah K atau 1K ya. Ini 1K, dari A ke D ini 1K, kemudian dari D ke B juga 1K. Berarti dari D ke B di sini kita tulis K. Sedangkan dari B ke C ini kan tetap tidak terpotong ya, sehingga dia hasilnya adalah 2K. Nah, permasalahannya berapa panjang CD? Nah, panjang CD dengan menggunakan teorema Pitagoras kita peroleh seperti ini. CD ini sama dengan akar dari, nah CD ini adalah salah satu sisi penyiku. Sehingga untuk mencari sisi penyiku dalam teorema Pitagoras ini adalah sisi miringnya kita kurangi dengan sisi penyiku yang lain. Sisi miring adalah sisi BC ya. Berarti BC kuadrat kita kurangi dengan yang ini ya, sisi yang lain yang sudah diketahui. BD kuadrat. Oke, berarti CD ini sama dengan BC kuadrat. Berarti yang ini ya, 2K dikuadratkan gitu kan. Oke, berarti akar 2K kita kuadratkan. Kemudian kita kurangi dengan yang ini. BD. BD ini kan K ya, K dikuadratkan. Nah, sehingga CD ini sama dengan akar dari 2 dikuadratkan. Ini kalau dikuadratkannya dua-duanya ya, tidak hanya K saja. Kalau pakai kurung ini artinya dua-duanya kita kuadratkan. Beda dengan penulisan seperti ini. 2K kuadrat ini artinya yang dikuadratkan hanya K saja. Sedangkan kalau 2K pangkat 2 atau kuadrat ini adalah 2 kuadrat dikali dengan K kuadrat gitu ya. Oke, bedanya seperti itu. Oke, kita tulis berarti di sini 2 pangkat 2, 4, K
pangkat 2 berarti K pangkat 2. Kemudian kita kurangi dengan di sini K pangkat 2. Nah, ini kan bisa kita operasikan ya, atau bisa kita kurangi. Berarti CD sama dengan 4K kuadrat dikurangi dengan 1K kuadrat. Ini adalah 3K kuadrat. Gitu kan? Oke. Nah, di sini untuk 3K kuadrat ini bisa kita pecah. Berarti CD sama dengan akar 3 kita kalikan dengan akar K kuadrat. Nah, sama seperti di pembahasan sebelumnya, untuk K kuadrat ini bisa kita hilangkan atau kita coret pangkat 2-nya dan kita coret juga akarnya. Sehingga CD ini sama dengan yang ini tinggal K, berarti K kita kalikan dengan yang ini akar 3 ya. Akar 3 ini akar irasional sehingga dia sulit untuk dicari nilai yang tepatnya ya. Oke, berarti CD sama dengan K kali akar 3. Atau penulisannya boleh CD ini sama dengan K akar 3. Nah, jadi panjang yang ini adalah K akar 3. Oke, jadi ini perbandingan untuk panjang sisi dari suatu segitiga siku-siku dengan sudut istimewanya 30, 60, dan 90. Untuk sisi DB ini adalah K, kemudian sisi milingnya adalah 2 kali sisi penyiku yang ini, kemudian sisi penyiku yang panjang ini adalah K akar 3. Jadi K 2K dan K akar 3. Nah, jadi K akar 3 ini adalah di depan sudut yang 60 derajat, sedangkan di depan sudut 30 derajat adalah K, dan di depan sudut 90 derajat adalah 2K. Itu yang harus kalian paham untuk memperoleh cara cepatnya ya. Misalnya saya contohkan seperti ini. Oke, di sini saya sudah punya sebuah contoh di mana diketahui ada sebuah segitiga PQR di mana siku-sikunya di Q sehingga sudut Q ini adalah 90 derajat. Kita tahu bahwa dalam suatu segitiga jumlah besar ketiga sudutnya ini adalah 180 derajat. Di sini sudah ada 90 dan 30 sehingga totalnya adalah 120. Maka yang belum di sini adalah sudut R adalah 60 derajat sehingga kalau kita jumlahkan totalnya adalah 180 derajat. Nah, untuk cara cepatnya di sini kan sudut istimewa ya. Sudut istimewa 30, 60, 90. Nah, di sini kita diminta untuk menentukan panjang PR. Yang ini sisi milingnya berapa, kemudian PQ ini sisi penyiku yang lainnya berapa. Dengan menggunakan teorema Pitagoras pada segitiga siku-siku bersudut istimewa, kita bisa menentukan panjang PR dan PQ ini ya. Dengan cara kita lihat perbandingannya. Tadi kita sudah tahu bahwa di depan sudut 30 ini adalah K. Ya kan? Kemudian di depan sudut 60 berarti ke sini ini adalah K akar 3. Kemudian di depan sudut 90 ini adalah 2K. Paham ya? Nah, maka untuk panjang PR, ini kan berarti yang ini ya, PR, ini adalah 2K sama dengan 2 dikali K-nya yang ini 12 cm. 12 sama dengan 24 cm. Sedangkan untuk panjang PQ yang ini adalah perbandingannya K akar 3. Berarti K akar 3 ini sama dengan ya K-nya 12, berarti 12 akar 3 cm. Nah, ini mudah sekali ya kalau misalnya kita sudah menguasai materi teorema Pitagoras pada segitiga siku-siku bersudut istimewa. Ada 30, 60, dan 90. Ada juga yang video sebelumnya yaitu 45, 45, dan 90. Nah, untuk cara cepatnya seperti itu. Kita hafalkan saja ini perbandingan-perbandingannya. Kalau misalnya bingung, kalian boleh menggunakan teorema Pitagoras. Tapi tetap saja kalian harus tahu ininya ya. Harus tahu perbandingannya. Karena kalau tidak tahu perbandingannya, nanti di sini akan bingung. Berapa nih panjangnya, gitu ya. Oke, itu saja untuk pertemuan kali ini. Semoga kalian paham. Jangan lupa like, share, and subscribe channel ini. Kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.